Baik, untuk sesi 1 pembicara terakhir akan disampaikan oleh Pak Rusman. Nah, mungkin nanti waktunya kira-kira setengah jam ya maksimal Pak Rusman ya nanti insya Allah, dan nanti masih ada 15 menit mudah-mudahan bisa kita lakukan untuk tanya jawab. Baik, terima kasih. Monggo Pak Rusman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang saya hormati Dewan Pengurus, tentunya Dewan Pengurus AP3I, Budila, Ketum AP3I, Sekjen Pak Dudung, Pak Ferli, Bendum, dan Dewan Pengurus lainnya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, baik secara online dan maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga dalam mengikuti acara ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Baik, untuk sesi ketiga ini kami coba menyampaikan mengenai standar industri hijau untuk industri beton pracetak. Merupakan ini adalah sosialisasi SIH yang merupakan rangkaian dari beberapa sesi-sesi sosialisasi sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu kita bagi beberapa bagian, misalnya dari standar industri hijau ada beberapa aspek, misalnya 9 aspek teknis, kita bagi beberapa bagian menjadi misalnya 2 aspek teknis untuk satu sesi, dan itu kita sudah lakukan 4 kali sosialisasi. Nah, pada hari ini kita coba sosialisasikan keseluruhan. Kalau mungkin sebelumnya memakan waktu setengah jam untuk 2 aspek, nah ini harapannya ini untuk beberapa menit ini kita semua aspek kita sampaikan, tapi tentunya tidak secara detail, tentunya poin-poin penting yang jelas. Nanti untuk detailnya akan dilakukan bimbingan teknis ya, bimbingan teknis yang mana yang akan diadakan oleh AP3I. Ini adalah salah satu bentuk perhatian dari Dewan Pengurus yang dikomandai Ibu Dila untuk anggota-anggota industri di AP3I, bagaimana AP3I mengharapkan teman-teman di anggota industri bisa bertransformasi industri hijau, sehingga akan diadakan bimbingan teknis. Baik, lanjut. Kami selalu menayangkan foto ini karena kami ingin selalu menyampaikan bahwa di balik suksesnya penyusunan standar industri hijau ini tentunya ada peran teman-teman di baliknya. Seperti yang kita saksikan di sini, tentunya di rangkaian penyusunan ini melalui beberapa rangkaian, melalui perumusan, sosialisasi, survei, hingga rapat teknis yang beberapa kali kita lakukan bersama teman-teman pengurus AP3I, kemudian oleh teman-teman industri, kemudian dari kementerian dan konsultan dari UI. Nah, teman-teman ini tentunya sangat berperan bagaimana mereka menyempatkan diri baik secara offline maupun online. Mungkin di foto ini mungkin ada beberapa yang tidak hadir karena memang bisa hadir secara online untuk turut berperan menyelesaikan penyusunan ini. Alhamdulillah, penetapan pemampiran yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ketum sudah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2025. Baik, SIH beton pracetak sudah resmi diluncurkan Kemenperin. Jadi Indonesia kini punya benchmark hijau nasional untuk industri pracetak. Posisi SIH ini bisa sebagai game changer ya, dalam rangkai pasok konstruksi hijau, karena SIH ini mengubah paradigma ya. Tadinya sekedar memenuhi spesifikasi teknis, kini kita punya tujuan lain. Selain memenuhi spesifikasi teknis, kita juga harus keberlanjutan. Nah, SIH ini teman-teman bisa, Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan melalui
Ini ada secara online, silakan mendownload. Dan juga jika untuk industri yang lain yang mungkin bukan di beton pracetak, ini bisa dijadikan satu, kita bisa mengadopsi. Karena memang pada saat penyusunan standar industri hijau pracetak ini kita juga mencoba mengadopsi atau melihat seperti apa standar industri hijau industri lainnya. Dan paling dekat dengan standar industri hijau kita tentunya dari industri ready mix ya. Karena sebagai bagian dari SCI pracetak ini sudah ada sebenarnya, sudah untuk industri sudah ada ya, sudah ada bagian dari industri ready mix. Sebenarnya berarti sebenarnya teman-teman industri ready mix ini sudah punya SCI ya, sudah punya SCI. Untuk penyusunnya tentunya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Baik, ini tentunya ada pertanyaan ya, what the next gitu ya. Setelah SIH ini disusun, apa yang menjadi selanjutnya? Nah, ini adalah idea ya, idea yang tentunya kita akan dorong atau kita ajukan ke pengurus ya. Apa yang kemudian kita lakukan? Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita akan melibatkan para supplier, karena memang supplier ini tentunya akan mendukung ya, mensupport aspek-aspek yang kita butuhkan untuk transformasi industri hijau. Pertama mungkin tentunya akan membuka ruang kolaborasi ya. Ada tentunya beberapa forum, termasuk forum ini. AP3I akan melakukan beberapa forum yang akan mengundang teman-teman yang bisa memberikan sumbangsi material atau teknologinya untuk transformasi industri hijau ini. Kemudian harapannya nanti kita punya pusat informasi dan edukasi ya, yaitu berupa mungkin ada susunan katalog mengenai green material and technology. Nah, ini sangat bagus, nanti menjadi yang mana di dalamnya nanti akan ada para supplier yang akan mendukung skor SIH tentunya, sekaligus mengedukasi mereka tentang kontribusi produknya. Kemudian mungkin kita perlu ada label bersama ya, atau label selain mungkin ada selain label green lainnya, mungkin bisa AP3I bisa mengeluarkan label green partner ya, memberikan kepada supplier yang terverifikasi yang sehingga lebih terpercaya oleh industri pracetak. Kemudian ada idea lagi menghubungkan peluang proyek nyata ya. AP3I dapat menjadi jembatan ya, antara supplier, pemerintah dan pemilik proyek untuk mendorong prioritas pada supplier hijau terdaftar. Baik, kemudian kita perlu mendukung pemerintah dengan memberikan laporan mengenai jejak karbon. Dengan angka konkret kita, dengan adanya SIH ini tentunya kita sudah mempunyai benchmark untuk mengukur ya, bagaimana sih penggunaan bahan baku kita, misalnya alternatif fly ash di anggota AP3I, sejauh mana mereka mengurangi CO2 ya per tahun. Nah, ini pemerintah akan melihat kontribusinya nyata. Kemudian ada namanya, mungkin kita bisa jadikan ada pilot project bersama ya, project bersama industri hijau. Nah, ini kita bisa usulkan proyek publik, kita bisa mendapatkan proyek yang bisa dijadikan pilot untuk penerapan infrastruktur yang hijau. Lalu ada juga beton hijau untuk masyarakat. Ini sebagai salah satu TJS atau CSR. Nah, kita dukung sehingga limbah produksi yang dihasilkan oleh industri pracetak kita bisa manfaatkan. Kemudian terakhir ada daur ulang limbah konstruksi. Ini sama kerjasama dengan misalnya dengan Pemda untuk mengolah limbah bongkaran menjadi agregat daur ulang. Lanjut. Baik. Ini adalah ruang lingkup standar industri hijau untuk industri beton pracetak. Ini adalah suatu ruang lingkup yang utama di mana di dalamnya ada dua persyaratan. Pertama adalah persyaratan teknis, kemudian ada persyaratan manajemen. Kalau kita melihat persyaratan teknis ini terdiri dari 9 aspek. Pertama bahan baku, kemudian bahan penolong, kemudian yang C adalah energi, kemudian D adalah air, proses produksi, produk, kemasan, pengelolaan limbah, dan kemudian emisi gas rumah kaca. Lalu persyaratan manajemen. Di sini ada 6 persyaratan manajemen, yang mana persyaratan ini harus ada karena untuk bisa mewujudkan persyaratan teknis ini tentunya harus ada dukungan dari manajemen. Pertama adalah ada kebijakan dan organisasi. Kemudian ada perencanaan strategis, yang mana di situ sudah tertuang secara strategis perencanaan yang diperlukan untuk bisa memenuhi persyaratan teknis di atas. Kemudian bagaimana pelaksanaan dan pemantauannya, ini harus juga dievaluasi.
dan kemudian ada audit internal dan tinjauan manajemen. Keempat ini sebenarnya sudah juga sama yang ini sudah biasa kita lakukan karena kita apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah ISO ya. Karena di ISO sudah memang sudah menuntut hal ini. Kemudian ada juga tanggung jawab sosial perusahaan dan kemudian terakhir ada ketenagakerjaan. Baik, kita coba mengulas tapi mungkin poin-poin penting aja untuk dua aspek ini. Dua persyaratan ini. Baik. Lanjut. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih dari mana sih data yang diperoleh dan bagaimana metode verifikasinya. Kalau sumber data ada terdiri dari dua data primer dan data sekunder. Kalau data primer tentunya kita umumnya sudah tahu bahwa data ini memang langsung didapatkan berdasarkan hasil observasi dan kemudian ada hasil diskusi. Kemudian kalau data sekunder ini kita ambil dari data dokumen atau riwayat yang sudah dilakukan. Lalu bagaimana metode verifikasinya? Metode verifikasi ini dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, tadi data sekunder, kemudian tentunya data primer. Ini data-data yang diperiksa adalah data 12 bulan terakhir. Lanjut. Baik, kita masuk ke aspek teknis. Pertama, bahan baku. Bahan baku ini terdiri dari dua aspek, yaitu bahan baku utama dan bahan baku alternatif. Kalau kita melihat angka di sini 93%, berarti persyaratan dari SEI tersebut bahan baku yang digunakan harus dihitung berdasarkan rasio berat produk produk jadi kita terhadap berat bahan baku. Itu tidak boleh kurang dari 93%. Jadi perbandingannya adalah berat produk kita dibandingkan oleh berat bahan baku ya. Kemudian bahan baku alternatif di sini minimal 20 kg per kiloton. 20 kg ini adalah bahan baku alternatif dibandingkan dengan berat produk kita yang dikonversi ke kiloton. Lanjut. Baik, untuk bahan baku ini yang 93%, tentunya kita akan menanyakan seperti bahan baku yang dimaksud seperti apa ya. Sini ada 17 bahan baku yang masuk yang diperhitungkan sebagai bahan baku. Bahan baku ini adalah bahan baku yang memang masuk dalam produk jadi. Jadi ikut tidak menjadi bagian dari produk jadi tersebut. Tentunya kita umum sudah melihat ya, agregat halus, agregat kasar, semen, admixer. Nah, ini air. Air pun kita masukkan. Jadi bahan baku air yang bagian dari pencampuran menjadi beton ini termasuk dari bahan baku yang dimaksud. Kemudian ada PC bar atau PC wire, kemudian ada spiral wire, joint plate dan lain-lainnya, sehingga terakhir 17 ada spacer atau kalau umumnya orang kenal adalah tahu beton ya. Ini juga dimasukkan karena bagian dari produk tersebut. Lanjut. Ini kita coba matriskan. Teman-teman bisa melihat kita coba matriskan di setiap produk, kategori produk, ada 6 kategori produk ini, kita coba mematriskan bahan baku apa saja yang di dalamnya. Lanjut. Nah, ketentuan lain selain tadi sel teknis tersebut, tentunya seperti pada umumnya bahwa bahan baku itu harus dipastikan legal ya, sumbernya legal. Kemudian yang kedua, kalau memang bahan baku itu ditambang, misalnya pasir dan split, harus mengikuti sesuai aturan penambangannya. Kemudian tentunya setiap material yang kita pakai harus teruji kualitasnya. Yang keempat, yang penting juga adalah SOP penanganan dan buktinya. SOP yang dimaksudnya adalah SOP bagaimana penanganan material tersebut pada saat penerimaan, pada saat penyimpanan, pada saat penggunaan dan lain-lainnya. Dan itu harus ditunjukkan buktinya. Harus ditunjukkan bukti dokumentasinya. Lanjut. Kemudian tentunya bahan baku tersebut ada beberapa dimensi atau ada beberapa ukuran. Misalnya kita bicara agregat halus dan kasar itu ukurannya meter kubik mungkin atau tonase, atau mungkin air liter kita harus konversi ke tonase. Kita harus mengalihkan kali massa meter kubik per ton. Dan juga apabila itu masih informasi panjang, kita juga harus melakukan konversi ke massa meter per ton. Kemudian kalau sudah ada misalnya ada beratnya, data beratnya, mungkin tinggal mengalihkan mengkonversi, kalau misalnya kilogram kita konversi ke menjadi ton. Seperti itu. Jadi semuanya dijadikan ton. Lanjut.
Nah, ini menjadi challenge ya, challenge teman-teman yang pernah kami alami. Di SEI itu disebutkan data berat produk bukan bahan baku ya, diperoleh dengan pendekatan konversi satuan volume menjadi satuan berat menggunakan massa ya, massa jenis produk acuan masing-masing perusahaan industri. Massa jenis produk ini dapat diperoleh dari hasil uji laboratorium, spesifikasi produk atau dari hasil perhitungan. Ini kita standarkan ya massa jenisnya. Kemudian dari itu kita mendapatkan berat produk volume dari kali massa. Yang di luar dari misalnya berat produk ini tidak termasuk sampel benda uji sendiri atau kubus. Yang menjadi challenge adalah kita melihat di gambar ini, kalau kita hanya menghitung volume secara teoritis ya, volume kali panjang, kita akan memperoleh kita dapatkan memperoleh berat produk. Cuman permasalahan kenyataannya kita melihat di sebelah kanan ya fotonya itu, ternyata ada stek besi, stek yang diafragma, ada juga stek untuk slab ya. Nah, itu harus dipastikan itu juga terhitung. Jadi secara teoritis kita tidak bisa melakukan menghitung berat produk itu secara akurat kalau kita tidak memperhatikan bahwa memang sebenarnya ada stek diafragma juga yang harus diperhatikan. Ini jangan sampai tidak diperhatikan karena akan lebih kecil dari 93%. Lanjut. Kemudian bahan baku alternatif 20 kg per kiloton, ini ada beberapa, ada 8 yang sudah teridentifikasi umum kita gunakan. Ada panduan kalau menggunakan PPC atau PCC kita sudah bisa klaim 6% poin ya, bahan baku alternatif ya. Yang lainnya tentunya berdasarkan berapa kadar yang kita pakai ya. Ini ada dan lain-lain, berarti masih terbuka ya, masih banyak masih terbuka untuk menggunakan bahan baku alternatif lainnya. Lanjut. Kemudian ada bahan penolong yang kedua, aspek teknis yang kedua, di situ dibatasi tidak boleh lebih dari 0,6 liter per ton. Nah, bahan penolong yang dimaksud ini adalah molding oil ya, molding oil, minyak cetak ya, baik itu oil base maupun water base. Nah, ini ketentuan selain itu sama seperti bahan baku, harus legal sumbernya yang didapatkan, kemudian penambangannya sesuai aturan, kualitas juga teruji, SOP-nya juga, penanganan dan buktinya ada. Kemudian yang berbeda dengan yang bahan baku, apabila bahan penolong ini didapatkan dari sumber limbah itu tidak termasuk. Lanjut. Energi kita bagi berdasarkan lini industri yang kita gunakan, metode industri yang kita gunakan, baik yaitu menggunakan apakah dengan steam maupun tanpa steam ya. Kalau dengan steam kita dibatasi tidak boleh lebih dari 300 megajoule per ton. Kalau tanpa steam 100 megajoule per ton. Kemudian di energi gini juga diatur EBET apabila masih dalam rencana itu tidak boleh kurang dari 3%. Nah, ini ketentuan lainnya adalah indikator kinerja energi dihitung dari konsumsi listrik, panas, pada lini reproduksi serta fasilitas pendukung tidak termasuk kantor, perumahan dan commissioning ya. Jadi commissioning dan lain-lainnya seperti yang disebutkan di sini tidak dimasukkan dalam perhitungan kinerja energi ya. Kemudian kalau ingin mengetahui energi spesifik yang dimaksud adalah dari listrik, panas dan transformasi dalam pabrik. Kemudian acuan perhitungan menggunakan batasan ini jika menggunakan batasan steam ini jika salah satu lini produksinya menggunakan steam. Kemudian yang keempat, jika tidak tersedia flow meter atau KWH meter di setiap lini produksi, maka perhitungan konsumsi energi spesifik ini dilakukan per lokasi pabrik untuk masing-masing produk. Tadi bicara EBT, jika dalam perencanaan itu harus minimal 3% dari total konsumsi listrik untuk penerangan di area produksi. Jadi terhadap total ya, bukan terhadap semua ya energi, tapi terhadap maksudnya terhadap total konsumsi listrik yang untuk penerangan di area produksi. Jadi bukan total semua listrik yang digunakan. Lalu kemudian sumber EBT ini bisa dari matahari, biomasa, angin, air, panas, bumi, nuklir, dan biologi, dan lain-lainnya. Lalu kemudian industri yang jika industri telah menggunakan EBT dikecualikan terhadap batasan 3% ini, berapapun itu. Baik, lanjut. Air 0,55 meter kubik per ton. Di sini fresh water spesifik air yang digunakan produksi spesial termasuk penyiraman bahan baku, water curing, pencucian peralatan produksi, dan steam. Itu tidak termasuk air yang diperhitungkan, yaitu untuk bahan baku tadi sudah diperhitungkan bahan baku. Air termasuk, kemudian untuk penggunaan domestik kita tidak beruntukkan, dan kemudian terakhir penyiraman jalan dan taman. Lanjut.
Proses produksi ya. Di sini yang diperhitungkan adalah OEE-nya ya, overall equipment effectiveness ya. Jadi tapi dibagi dua metode produksi, yaitu yang menggunakan mesin untuk mesin produksi putar dan produk non putar ya. Di sini kita jadi OEE ini memperhitungkan untuk produk putar itu adalah spinning machine ya, atau mesin spinning, kemudian ada batching plant. Kalau non putar, batching plant dan cetakan. Itu yang diperhitungkan OEE-nya. Itu tidak boleh lebih kecil dari 85%. Lanjut. Nah, kalau kita coba membagi berapa segmen atau kategori produksi, kita lihat ada 6 ya. Ada 6 mulai dari putar pretension, putar post tension, kemudian ada non putar pretension, kemudian ada non putar post tension atau pasca tarik, kemudian ada yang tidak di stressing tapi tergolong putar, dan juga ada yang tergolong non putar. Lanjut. Proses produksi ini OE ini diperhitung ada 3 variabel, availability index atau AI, kemudian ada produk yang dimaksud AI adalah memperhitungkan waktu ya, waktu yang waktu bagaimana alat ini bekerja dengan waktu yang efektif, kemudian ada produksi performance yaitu kecepatan ya, kecepatan alat ini. Kemudian ada performa output yang dikeluarkan oleh alat ini, yaitu kalau KPI. Ini akan kita kalikan dan mendapatkan persentase OEE-nya. Lanjut. Lalu kemudian produk. Produk cukup bahwa produk yang kita hasilkan ini harus lulus uji kualitas. Di sini standar mengacu kepada SNI atau persyaratan khusus dari konsumen. Namun kalau SNI sudah menjadi wajib, maka kita harus mengikuti SNI wajib ini. Lanjut. Kemudian kemasan. Di sini kemasan adalah material atau bahan yang digunakan untuk membungkus atau melindungi produk. Nah, di produk botol percetak ini tidak menggunakan kemasan sehingga tidak ada persyaratan. Lanjut. Pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah ini kita sudah ada aturan yang sudah dikeluarkan oleh KLH, kita tinggal mengikuti. Yang jelas di KLH itu kita harus melakukan pemenuhan ketersediaan sarana pengelolaan limbah dan emisi gas buang dan pemenuhan seluruh parameter yang memang disyaratkan oleh KLH. Ada 5 ketentuan, di mana di situ ada pertama sistem pengolahan air limbah dan SOO yang sesuai aturan. Pembuangan limbah hanya boleh jika memenuhi baku mutu dan berizin. Kemudian ada limbah B3 wajib dikelola dengan izin resmi. Kemudian ada limbah non 3 dikelola sesuai jenisnya. Kemudian daur ulang limbah dibatasi hanya pada limbah padat, yaitu reject, benda uji, scrap besi. Jadi baik internal maupun eksternal. Untuk kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Lanjut. Ini aspek terakhir yang GRK ya. Ini produksi dengan steam. Di sini dibatasi apabila menggunakan direct emission, berarti dibatasi tidak boleh lebih besar dari 14 kg CO2 ekuivalen per tahun. Kemudian kalau indirect ada 16, kemudian secara total emission 30 kg. Lalu kalau lini produksi tersebut menggunakan atau tanpa steam itu lebih kecil lagi. Untuk yang direct emission itu 6 kg. Kalau indirect emission 18 kg, secara total 24 kg. Lanjut. Baik, itu tadi aspek teknis. Kemudian masuk ke aspek kemudian ke persyaratan manajemen. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Seluruh persyaratan teknis ini tidak akan bisa kita penuhi apabila persyaratan manajemen kita tidak penuhi. Di mana seharusnya untuk memastikan bahwa memang industri tersebut sudah bisa memenuhi aspek teknis standar industri tersebut, tentunya sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh industri tersebut, dan tentunya ada organisasi yang memang berfungsi untuk menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian kedua, tentunya ada perencanaan strategi mendukung dari kebijakan-kebijakan tersebut, hingga apakah itu dari Renstra atau kemudian dari menjadi KPI masing-masing organisasi, bahkan sampai ke individu. Kemudian ada monitoring atau evaluasi pelaksanaan pemantauannya. Lalu kemudian ada audit internal dan tinjauan manajemen, kemudian tadi TJSL atau tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian ada tenaga kerjaan. Lanjut. Nah, ini salah satu yang kami coba sampaikan mungkin di salah satu industri waskita bottom precast. Kita salah satunya adalah melakukan penanaman pohon. Ini merupakan sebagai poin untuk memenuhi aspek industri hijau untuk aspek tanggung jawab sosial perusahaan.
Lanjut. Challenge dari penanam pohon itu adalah tentunya tetap harus ada monitoring ya, terus ada monitoring mengevaluasi sejauh mana pohon itu sudah berkembang dan memberikan sumbangsi terhadap lingkungan. Kemudian ini contoh juga, terkait ketenaga kerjaan, salah satunya yang pada waktu itu kita mengikuti penilaian penghargaan industri hijau, di mana salah satunya penilaian terhadap standar industri hijau untuk industri tersebut adalah bagaimana tenaga kerja atau SDM khususnya di proses produksi itu sudah memiliki kompetensi. Ini akan menilai berapa persen tim yang ada di SDM produksi tersebut sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang disyaratkan. Baik apakah itu kompetensi yang diberikan baik secara internal maupun eksternal. Baik, itu mungkin yang terakhir yang bisa kami sampaikan terkait standar industri hijau, poin-poin penting yang perlu kita ikuti. Untuk sekali lagi untuk detailnya atau bagaimana caranya nanti akan ada bimbingan teknis yang akan diadakan oleh AP3I. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.